Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membagikan satu tutorial cara pemijahan ikan lele. Oke sahabatku semua, ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan dulu sebelum kita memulai pemijahan ikan lele. Yang pertama, pengisian air ke kolam. Nah, untuk pengisian air ke kolam ini saya sarankan air kolamnya juga kita treatment terlebih dahulu. Sementara untuk video treatment air sudah saya share di video sebelumnya. Ini videonya dan untuk linknya nanti akan saya tulis di deskripsi. Itu yang pertama, yaitu menyiapkan air ke kolam terlebih dahulu dan airnya juga di treatment. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sepasang indukan. Di sini saya sudah menyiapkan sepasang indukan yang siap pijah. Sementara untuk tutorial pemilihan indukan yang siap pijah sudah saya share ya di video terdahulu. Ini videonya dan untuk linknya akan saya tulis di deskripsi. Itu langkah kedua. Langkah ketiga yang harus kita persiapkan adalah menyiapkan substrat atau kakaban. Nah, nanti guna dari kakaban ini adalah untuk menampung telur ikan lele sehabis memijah. Dan untuk tutorial cara pembuatan kakaban sudah saya share videonya di video terdahulu ya. Ini videonya dan untuk linknya juga nanti akan saya tulis di deskripsi. Oke sahabatku semua, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama kita bersihkan dulu kolam dengan menggunakan air bersih. Lalu kita siapkan sarana prasarana untuk melakukan pemijahan. Di sini saya sudah menyiapkan 10 buah kakaban, reng bambu penjepit dan juga batu penindih. Oke, kita langsung saja ke tutorial cara pemasangan kakabannya. Di sini saya langsung memasang 10 kakaban yang sudah saya siapkan. 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan, dan ujungnya saya buat saling bertumpukan di area tengah nanti agar bisa digepit dengan satu bambu. Nah seperti ini. Setelah digepit dengan bambu lalu saya tindih dengan batu besar. Kenapa ditindih seperti ini? Agar nanti proses pemijahan berjalan lancar, jadi si indukan biar tidak ngumpet di bawah kakaban. Nah di sini saya juga menggepit bagian kiri dan kanan dengan bambu lalu ditindih dengan batu. Oke, di sini berbanding terbalik ya sahabatku semua. Jadi saya memasang kakaban terlebih dahulu, baru mengisi air agar kakaban terpasang dengan kuat dan penindihnya juga cukup kuat ke bawah ya. Nah, di sini ketika air sudah mencapai ketinggian 15 sampai 20 cm, baru saya masukkan sepasang indukan yaitu jantan dan betina ya. Di sini sudah siap memijah dan di sini saya memasukkan indukannya jam 4 sore. Dan ketika pagi hari Jumat tanggal 18 Desember ya, sekitar pukul 6.30, di sini saya lihat indukan sudah memijah dengan sempurna. Jadi si betinanya ini sudah mengeluarkan telur di dalam perutnya ya. Nah, di sini saya coba menangkap indukan lele ya. Saya tidak langsung terjun ke tengah kolam pemijahan karena dikhawatirkan takut menginjak telur yang berhamparan di dasar kolam. Jadi saya menggunakan serokan biasa ya, yang berwarna biru ini. Lalu saya sambung dengan bambu agar panjang. Jadi posisi saya ada di sebelah kolam yang kosong. Nah, di sini terlihat saya sudah menangkap indukan jantan. Yang terakhir saya tangkap indukan betinanya. Dan setelah ditangkap, nanti akan saya urus kembali di kolam indukan, dikasih pakan dan nutrisi serta pakan-pakan yang bernutrisi lainnya untuk memulihkan tenaganya. Nah, di sini juga saya mengambil penindih batu sebagai sampel untuk mengecek telur. Oke sahabatku semua, di sini saya sudah mengambil batu penindih dan di sini juga ada ya banyak sekali telur yang menempel di batu penindih ini. Mudah-mudahan kamera saya ini cukup jelas ya sahabatku semua ya. Oke, cukup jelas ya.
Oke ya, di sini saya lihat untuk warna dari telur ikan lele yang menempel ini adalah kuning, bening, dan di tengah telurnya ini ada semacam warna merah ya, ada titik merah. Biasanya ciri telur seperti ini akan menetas. Tapi mohon maaf, kita jangan senang dulu, ini belum final ya. Ini belum final. Finalnya nanti ketika jam 12 siang atau sore sekitar jam 3 jam 4, keadaan telur ini masih kuning bening seperti ini, berarti ini akan 100% menetas. Tapi perubahan nanti akan kita lihat di siang hari atau sore hari. Jadi si telur ini apakah masih berwarna kuning bening ataukah dia menjadi putih pucat seperti susu. Kalau dia masih seperti ini, kuning bening dan ada bintik merah di tengahnya, berarti ini akan menetas. Tapi apabila dia berubah menjadi putih pucat seperti susu, berarti telur tersebut bonor dan tidak akan menetas. Oke sahabatku semua, mohon diingat untuk ciri-ciri telur yang akan menetas tadi ya. Di sini saya mulai mengambil batu penindih dan saya posisikan di pinggir kolam agar nanti ketika menetas gampang untuk mengambil batunya. Oke, di sini juga saya melihat ya ada telur yang bonor, mungkin yang gagal terbuahi ya, tidak kebagian sperma atau apa mungkin ya. Nah, di sini cara untuk mengambil batu penindih besar di tengah sana ya, kita buka dulu kakabannya sedikit yang ada di tengah. Jelas di bawah kakaban itu tidak akan ada telur ya, karena telur beradanya di atas kakaban. Lalu kita injak seperti ini dan kita ambil batu penindihnya. Lalu penindih tersebut kita posisikan di pinggir kolam. Dan untuk posisi pinggir kolam ini, di area pembuangan yang saya injak ini ya, itu aman karena tidak ada telur yang berserakan nyampe ke situ. Jadi induk hanya bertelur di bagian kakabannya saja dan berserakan hanya ke pinggirnya saja, nggak nyampe ke sini. Dan di sini saya mulai mengecek ya keadaan telur di kakaban. Ternyata di sini kakaban sudah penuh semua dengan telur dan warnanya pun kuning bening, ada bintik merah di tengahnya. Nah, di sini saya dekatkan ke kamera, mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Banyak sekali itu bintik-bintik telur dan posisinya nanti dibalik seperti ini. Nah, gitu. Jadi posisi kita nanti akan menyebar kakaban tersebut ke kolam, posisinya dibalik. Nah, seperti itu. Jadi saya mulai mengambil kakaban ini untuk dibagi ke kolam-kolam penetasan. Posisinya dibalik ya sahabatku semua. Jadi kakaban yang penuh dengan telur itu posisinya ada di bawah, jadi dibalikan. Jadi nanti ketika si larvanya menetas, dia langsung jatuh ke dasar kolam. Nanti dia akan mulai belajar berenang. Oke, sahabatku semua, di sini saya tidak memijahkan ikan di satu kolam lalu menetaskan telurnya juga di satu kolam. Karena logikanya seperti ini, dalam satu kolam tersebut mungkin kadar oksigen berlarutnya berapa. Nanti kalau memang larva menetas di situ dan saling berdesakan, nantinya akan berebut oksigen. Sementara larva yang kecil ini sangat membutuhkan oksigen berlarut di dalam air dalam jumlah yang besar. Makanya saya di sini menyebar 10 kakaban yang saya pasang tadi ke 4 kolam yang berbeda ya. Nah, di sini gunanya seperti itu ya sahabatku semua, mohon diingat untuk penyebaran kakabannya seperti ini. Oke, sampai sini cukup jelas kan? Oke sahabatku semua, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore ya. Di sini saya cek dulu telur yang tadi kakabannya saya sebar ke kolam. Ternyata pas saya cek jam 4 ini seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan kamera saya cukup jelas ya. Oke, di sini ada telur yang berwarna putih pucat seperti ini ya. Ada juga yang kuning bening. Ya, kalau tadi pagi pas saya angkat telurnya kuning bening, itu seakan-akan menandakan akan menetas semua. Tapi kan saya bilang belum final kan. Finalnya nanti siang atau sore. Nah, benar saja pas saya cek di sini sore hari dan sekarang jam 4 ya. Itu kemungkinan kalau saya prediksi
ini ada telur bonor ya dari semua kakaban yang ada di 4 kolam ini. Kemungkinan hanya 5-6% saja yang bonor. Jadi dari keseluruhan telur ini hanya 5-6% saja yang tidak akan netes. Sisanya saya jamin akan netes semua. Oke sahabatku semua, ya di pagi ini tepatnya hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 ya, saya ngecek telur yang kemarin saya sebarkan kakabannya di kolam. Nah pagi ini tepatnya sekitar jam 8 pagi ya, saya cek di sini alhamdulillah ya, yang kemarin telurnya berwarna kuning bening dan di tengahnya itu ada bintik merahnya, itu alhamdulillah netes semua. Dan untuk yang bonor kisaran 5-6% itu tidak menetas, ada sisanya di kakaban dan sudah saya angkat. Jadi kalau saya diamkan sampai sore atau malam itu nanti airnya akan bau. Nah di sini sahabatku semua sudah terlihat ya. Mudah-mudahan kamera saya ini jelas ya. Mudah-mudahan kamera saya ini jelas. Di sini sudah banyak sekali larva ya, yang baru bisa belajar berenang. Dia kayaknya seneng banget gitu berenang-renang di sini kesana kemari gitu. Mudah-mudahan kamera saya ini jelas. Saya zoom dulu. Nah ini seperti yang saya katakan di video terdahulu bahwasanya larva lele yang baru menetas dan berumur 1 hari itu warnanya cenderung sama dengan air. Di sini saya fokuskan juga, mudah-mudahan kamera saya ini cukup jelas ya. Jadi warna larva lele yang baru menetas dan umur 1 hari, tepatnya di hari sekarang, itu warnanya cenderung sama dengan warna air. Sepintas kalau orang awam mungkin tidak akan bisa melihat, tapi kalau kita yang sudah terbiasa, nah itu ya. Mudah-mudahan kamera saya ini jelas ya, harapan saya. Tapi di sini kalau saya lihat sendiri sih cukup jelas ya, cukup jelas. Mudah-mudahan pemirsa nanti yang melihat video ini merasa puas juga karena memang jelas ya di sini berseliweran tuh ya, kecil-kecil sekali ya, segede ujung lidi lah, segede itu. Oke sahabatku semua, tuntas sudah pemijahan ikan lele kali ini. Oke sahabat patilers, itu tadi video tutorial cara pemijahan ikan lele dari saya. Nah video tutorial ini sangat cocok sekali bagi sahabat patilers yang masih pemula dan ingin belajar untuk memijahkan ikan lele. Silahkan sahabat patilers semua apabila ingin mencoba, ikuti tutorial dari saya ini. Dan perlu sahabat patilers ketahui bahwasanya pemijahan ikan lele yang saya tutorialkan kali ini adalah pemijahan ikan lele secara alami. Dan untuk pemijahan lele secara intensif dan semi intensif, insya Allah nanti akan saya share tutorialnya di video selanjutnya. Ke sahabatku semua, mohon doa dan dukungannya ya buat sahabatku semua dengan cara like, comment, and subscribe channel tutorial budidaya ikan. Serta mohon dibantu juga apabila video dari saya ini bermanfaat untuk sahabat semua, silahkan di-share melalui media sosial lain seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Saya tutup, sekian dulu video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Untuk mendapatkan notifikasi dari saya silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.